Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Salam sejahtera dan bahagia untuk kalian semua anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kebahagiaan, keselamatan senantiasa membersamai kalian. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Lebih tepatnya tentang mengidentifikasi teks eksplanasi. Nah, semoga materi minggu lalu bisa menjadikan bekal untuk belajar materi pada minggu ini tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sekarang siapkan diri kalian, mari belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai KD dan tujuan yang akan kita pelajari. KD kita kali ini adalah 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama, kalian mampu menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup yang berisi interpretasi. Nah, yang kedua, kalian mampu menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Nah, setelah belajar mengenai materi kita kali ini, Ibu harap kalian mampu membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Nah, tujuan lebih lanjutnya, kalian mampu mengkonstruksi sendiri teks eksplanasi berdasarkan fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan fenomena-fenomena yang lainnya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin coba menggali ingatan kalian mengenai materi kita pada minggu sebelumnya. Kira-kira kalian masih ingat atau enggak ya? Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu? Bagaimana pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi? Coba kalian ingat-ingat lagi, karena itu akan menjadi bekal kita untuk belajar materi menganalisis teks eksplanasi. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa coba cek kembali materi kita. Sekarang kita akan memasuki materi menganalisis teks eksplanasi. Ada 3 bahasan pokok kita pada kali ini. Yang pertama ada struktur teks eksplanasi yang minggu lalu sudah kita bahas sedikit. Nah, yang kedua ada bagian-bagian teks eksplanasi, dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ini juga sudah kita bahas sedikit pada minggu sebelumnya. Langsung saja, pada struktur teks eksplanasi tentunya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Pernyataan umum ini merupakan penjabaran secara umum mengenai apa yang akan disampaikan. Biasanya penjabaran umum ini berada di bagian paragraf awal. Itu sudah pasti pernyataan umum. Nah, selanjutnya ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas merupakan inti penjelasan apa yang akan disampaikan. Berisikan runtutan kejadian atau fenomena, hubungan sebab akibat, proses terjadinya suatu fenomena. Nah, deretan penjelas ini merupakan isi dari teks eksplanasi. Di bawah paragraf utama yang berisi pernyataan umum itu biasanya merupakan deretan penjelas. Nah, yang terakhir adalah interpretasi atau pandangan atau simpulan dari penulis.
interpretasi ini biasanya berada di paragraf terakhir atau paragraf yang paling bawah. Nah, dengan demikian kalian akan mudah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Nah, simak benar-benar ya mengenai materi bagian-bagian teks eksplanasi. Jadi, bagian teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena yang berisi latar belakang kejadian. Nah, latar belakang kejadian ini diuraikan dalam mengidentifikasi fenomena. Nah, yang kedua ada proses kejadian. Proses kejadian ini biasa juga disebut sebagai urutan kejadian, kemudian runtutan peristiwa. Ada berbagai macam penyebutan mengenai proses kejadian ini, tetapi intinya tetap sama, bahwa proses kejadian ini berisi rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan dijabarkan. Nah, di dalam proses kejadian ini ada 2 jenis. Yang pertama, rincian berpola atas pernyataan mengapa. Nah, ini biasanya berisi hal-hal yang bersifat kronologis atau hubungan waktu atau urutan waktu. Ada banyak penyebutannya ya. Jadi di dalam rincian berpola atas pernyataan mengapa itu berisi hal-hal yang bersifat kronologis atau urutan waktu. Yang kedua ada rincian berpola atas pertanyaan bagaimana. Nah, kalau pertanyaan bagaimana ini berisi hubungan kausalitas atau fase-fase yang berkaitan dengan sebab akibat proses terjadinya suatu fenomena. Nah, yang terakhir bagian teks eksplanasi ada ulasan atau mengomentari konsekuensi. Konsekuensi itu imbas yang terjadi akibat proses atau fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai kaidah kebahasaan ini. Sebenarnya ada 2 kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kalian juga bisa melihat buku teks kalian. Yang pertama ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, contoh konjungsi kausalitas itu seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan seterusnya. Yang kedua, ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, karena di dalam teks eksplanasi itu terdapat konjungsi kronologis, biasanya itu pasti dibarengi atau diiringi dengan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu seperti apa? Keterangan waktu itu contohnya seperti kemarin, lusa, 1 minggu lalu, 1 tahun kemudian, tadi, nanti, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi. Nah, ini Ibu ambil dari buku teks kalian. Coba perhatikan frasa yang bercetak warna ungu. Ibu akan bacakan teks eksplanasi berikut ya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, pada kata atau frasa yang bercetak warna ungu itu merupakan kata keterangan waktu. Nah, barangkali kalian masih bingung bagaimana kata keterangan waktu di dalam teks eksplanasi. Nah, seperti itu anak-anak. Yang bercetak warna ungu itu merupakan kata keterangan waktu, merupakan penanda atau ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita perlu membaca seluruhnya teks eksplanasi tersebut. Apabila diidentifikasi, maka teks eksplanasi itu menggunakan
kata ganti benda, bukan kata ganti orang. Nah, barangkali kalian masih ada yang bingung. Kira-kira yang menggunakan kata ganti orang masuk teks eksplanasi atau bukan ya? Nah, dengan ini kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kalau teks eksplanasi itu kan bersifat faktual, bersifat objektif, bersifat ilmiah. Nah, juga menjabarkan suatu fenomena. Tentunya kata gantinya adalah kata ganti benda. Pada contoh teks tersebut, Ibu itu menjelaskan tentang embrio atau proses berkembangnya janin hingga dilahirkan. Dan berarti merupakan kata ganti benda. Sedangkan kata ganti orang itu misalnya dia, kemudian kamu, Anda. Nah, itu adalah kata ganti orang dan bukan merupakan contoh dari teks eksplanasi. Karena apabila menggunakan kata ganti orang itu biasanya bersifat subjektif, bersifat opini, bukan ilmiah. Nah, dengan ini semoga kalian bisa lebih mudah menengarai antara teks eksplanasi dan teks yang lainnya. Selanjutnya, coba bandingkan dengan teks tadi dan teks yang sekarang Ibu tampilkan. Ini juga Ibu ambil dari contoh buku teks kalian. Perhatikan bagian kata yang bercetak warna hitam. Sejak sekolah dasar, aku dididik mandiri oleh ibuku. Pada saat aku berusia 11 tahun, ibuku mendidik aku supaya bisa mencari uang sendiri, memenuhi kebutuhan sekolahku. Nah, perhatikan pada kata aku dan ibuku. Nah, itu merupakan kata yang menggunakan kata ganti orang. Nah, sehingga dengan ini teks tersebut bukan termasuk ke dalam teks eksplanasi karena menjelaskan pengalaman pribadinya, bukan suatu fenomena yang dirasakan oleh banyak orang. Nah, selanjutnya mari kita beralih pada teks yang bercetak warna biru. Yang paling mengesankan bagiku, nah, pada kalimat yang paling mengesankan bagiku itu tentu saja merupakan opini atau pendapat secara pribadi, sehingga dengan itu teks tersebut bukan termasuk ke dalam teks eksplanasi. Nah, semoga materi kali ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan penugasan dan juga dapat membedakan antara teks eksplanasi dan teks-teks yang lainnya. Baiklah, kita sudah di penghujung materi. Ingat ya anak-anakku, tetap semangat belajar karena tidak ada manusia yang bodoh. Kalian semua pintar, hanya saja usahamu harus lebih gencar, ya kan? Supaya kita mampu untuk memahami apa yang tidak kita pahami. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf karena tak ada gading yang tak retak. Tiada satu orang pun yang tidak memiliki kesalahan. Untuk itu, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.